Di Inspirastock kali ini akan ada inspirasi foto makanan yang laku lebih dari $100. Dan ini langsung dari salah satu suhunya Microstock, spesialis foto makanan di Indonesia, Mbak Ika Dapur Hangus. Langsung aja simak sampai selesai. Kita mulai. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia Microstock, jadi pastiin untuk di-subscribe ya. Kalau kalian berkenan juga bisa langsung join ke membership-nya, karena di membership itu kalian bisa mendapatkan banyak video-video yang nggak gue publish, dan kalian juga bisa langsung nonton video yang udah gue jadwalin lebih dahulu, alias member first. Biaya pun murah, cuman dari Rp9.900 per bulan. Itu juga bisa jadi bentuk apresiasi ke gue untuk terus bikin video seperti ini. Buat yang belum kenal, gue adalah Reski, seorang full-time Microstock kontributor yang saat ini udah memiliki pengalaman 7 tahun lamanya di dunia Microstock. Gue udah menjadikan profesi ini menjadi full-time karena gue udah memiliki portofolio lebih dari 25.000 di Shutterstock yang tersebar di lebih dari 10 platform situs Microstock, termasuk juga Getty Images eksklusif, Offset by Shutterstock, dan beberapa situs-situs eksklusif lainnya. Untuk bisa jualan ke banyak situs platform tersebut dan menjadikan profesi ini jadi full time, gue udah bagiin juga formulanya di situs microstocker.id, platform belajarnya para Microstocker. Langsung aja dicek, kalian bisa daftar di platform tersebut secara gratis. Oke, balik ke topik di awal, kita akan ngomongin Inspirastock terbaru. Langsung datang dari Mbak Ika Dapur Hangus ya. Mbak Ika ini sejujurnya gue belum pernah ketemu sama sekali sama Mbak Ika, dan gue pengen banget ketemu, gue pengen banget ketemu, gue pengen main ke studionya, gue pengen bedah studionya seperti apa. Cuman sayangnya Mbak Ika di Bandung dan gue di Klaten. Ya, jadi ada jarak. Nanti kalau ada waktu gue akan mampir ke tempatnya Mbak Ika, akan mampir ke tempatnya Mas Gatot Adri juga kalau pas di Bandung. Kebetulan gue udah ada jadwal ke Bandung besok bulan akhir tahun ini, jadi kalau sempat gue akan mampir ke tempat mereka nantinya. Oke, gue akan langsung aja screen record ya teman-teman ya, untuk menunjukkan inspirasi stok foto yang udah laku sekitar, bentar gue lupa berapa nih, $127 alias sekitar 1,5 juta lebih dari satu fotonya Mbak Ika Dapur Hangus nih. Nah, fotonya seperti apa? Langsung aja gue screen record sekarang. Siap-siap dulu. Nah, langsung muncul teman-teman. Ini adalah fotonya Mbak Ika Dapur Hangus. Wih, ini fotonya sederhana banget ya. Tapi beneran bikin lapar sih. Ini foto nasi terus dengan curry sama apa namanya? Chicken curry fillet, chicken cutlet, curry with rice, Japanese food style, top view of ceramic plate, black wooden table with potato, carrot rice, copy space for text. Ini adalah fotonya dan ini keren banget, asli ya. Tadi di deskripsinya teman-teman ya, gue sorry kalau belibet, kalian bisa pause aja videonya langsung baca sendiri ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh fotonya beneran secakap itu, bikin lapar mata juga ya ngelihatnya aja ya. Dan ini laku $127. Gue nggak heran juga sih kenapa bisa laku setinggi itu ya, karena memang secara kualitas pun bagus. Gue tuh kan ngikutin Mbak Ika juga ya kalau produksi, bahkan dari pengamatan gue di story, Mbak Ika tuh udah punya setup sendiri untuk foto makanan di rumahnya, plus piring-piring cantik, sendok-sendok cantik, properti foto makanan juga. Jadi nggak heran kalau dia bisa membuat kualitas foto makanan di Indonesia, apapun makanannya, apapun itemnya itu bisa terlihat legit banget. Oke, kalau kita lihat keywordnya teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada beberapa keyword yang kalian bisa ikuti, dari rice, curry, katsu, chicken, bowl, Japan, fried, dan sebagainya. Kalian bisa pause aja kalau kalian pengen baca. Cuman kalau teman-teman notice di bagian ini ya, di bagian related keywordnya ini udah full Mbak Ika mah, selalu all out kalau ngasih keyword ya, lengkap semuanya sesuai dengan yang paling relevan dengan foto yang dengan objek fotonya. Kalau kita
buka di portofolionya, ini adalah Ika Ramaha atau Dapur Hangus ya teman-teman ya. Jangan tanya kenapa namanya Dapur Hangus, tanya sama Mbak Ika langsung di DM. Jangan lupa di follow, nanti gue kasih Instagramnya di sebelah kanan dan sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi ini fotonya kita lihat aja, asetnya udah sekitar 19.900, hampir 20.000. Wow, udah 6 tahun. Ya selisih sedikit lah kok sama Mbak Ika tuh. Duluan aku sedikit dibandingkan Mbak Ika, cuman menurut gue secara skill fotografi gue masih jauh dibandingkan Mbak Ika ya. Nah ini teman-teman bisa lihat scroll ke bawah. Wah ini dia top image-nya adalah foto ketupat, terus foto Japanese baked roti ya, terus foto kurma, foto kegemukan, foto apa namanya boiling dan sebagainya. Tapi kalau gue ngeh ya teman-teman ya, kalau kalian lihat mejanya Mbak Ika tuh bener-bener estetik semuanya. Gue nggak tahu ini meja atau background, tapi kayaknya background sih. Soalnya beda-beda bentukannya ya. Tapi ini estetik semua peralatan itu benar-benar bagus. Lighting, cahaya semuanya cakep semua. Wow. Nah bisa lihat ya, ini adalah kualitas fotografi makanannya Mbak Ika Dapur Hangus. Gile, cakep banget. Ini bayangin kualitasnya sebagus ini dan rata. Kok bisa rata? Kita lihat aja, kita ambil halaman 182 ya. Random checking aja, 182, lihat. Kualitas fotonya masih bagus semua dong, nggak ada yang jelek dong, gila. Gue yang paling suka dari Mbak Ika tuh adalah dia tuh bisa plating, bener-bener plating foto-foto kayak di restoran itu. Buat buku menu di restoran gitu. Jadi kayak cakep banget ya, fotonya tuh nggak ada yang jelek menurut gue. Walaupun ada makanan, tapi beberapa Mbak Ika tadi gue lihat ada foto family, ada foto studio dan sebagainya. Jadi memang spesialis utamanya mungkin adalah foto makanan, tapi juga foto-foto yang lainnya. Termasuk gue juga, kayak gue foto studio, tapi ada foto drone, ada foto random dan sebagainya. Gitu, ini keren banget. Videonya ada sekitar 469 video ya teman-teman. Ini bisa lihat ada proses pembuatan makanannya, sampai platingnya, terus bahan-bahan makanannya, atau pas lagi masak pun juga ada. Dan ini cakep-cakep semua, entah vertikal ataupun horizontal. Wow, nice. Jujur ya teman-teman ya, gue tuh sering banget kalau misal katakanlah pengen foto makanan, itu pasti gue look up-nya banget itu adalah Mbak Ika, sama satu lagi itu ada namanya Aryani Tejo. Itu foto makanannya juga keren-keren banget. Dan ini ya kita berdebat lah soal urusan foto makanan ini sama Mbak Ika ya. Oke, kalau di kolaborasi Inspirastok ya teman-teman ya, itu kan kita ada yang namanya pesannya, cerita behind the scene-nya seperti apa. Jadi gue akan bacain cerita behind the scene-nya langsung dari Mbak Ika ya. Ini kalian bisa lihat di kiri atau di kanan, gue kasih slide PPT-nya. Dia bilang gini teman-teman soal behind the scene-nya. Foto ini diproduksi selama COVID, di foto 3 Juni 2021 dan baru disubmit 31 Juli 2021. Jadi selisihnya hampir 2 bulan ya, cukup lama untuk nge-submit foto ini. Fotonya dengan kamera Canon DSLR 60D, lensa EF 50mm, f1.4, ISO 100. Wow. Kita stop dulu di situ. Karena 60D ini adalah DSLR lama teman-teman. Dibandingin DSLR gua yang kamera pertama gua kan sebelum ZV-E10 yang buat rekam ini, gua tuh pakai Canon 70D. Canon 70D itu adalah atasnya 60D. Ini lebih tua lagi 60D ini. Terus dia pakai EF 50. Jadi pakai lensa fix 50mm. Itu kalau dari atas mesti ini lebih panjang lagi. Bisa jadi itu fotonya ada di lantai tadi. Cuman tripodnya ditaruh di atas gitu. Bisa jadi ya. Ini gue cuma tebak-tebakan gue juga sih. Tapi kenapa bisa bagus banget seperti itu? Karena dia pakai lighting SS-nya, shutter speed-nya 125 f8 dengan 2 lampu, kayaknya pakai SK400 pada saat itu. Itu dia kuncinya foto makanan crunchy yang sangat oke banget itu adalah di lighting menurut gue ya. 60D itu adalah kamera profesional pertama saya, dibeli tahun 2013. Kamera dengan lightingnya tinggal kenangan aja karena udah dijual, hehehe. Udah hijrah ke mirrorless sama mbak. Kalau saya sih masih ada sih Canon 70D-nya, sampai kapanpun nggak akan saya jual gitu, karena itu bener-bener bawa banyak kenangan juga gitu. Tapi memang pakai mirrorless itu lebih enak karena lebih enteng dan lebih cepat rasanya gitu. Untuk edit, saya pakai Photoshop, nggak jago juga sih, cuma ya ringan-ringan aja. Kamera RAW dengan auto kontras, saya biasa masukin keyword dan title di Photoshop juga. Jadi Mbak Ika ini masukin metadatanya itu lewat Photoshop. Ini gue belum pernah coba sih. Tapi bisa lah kalian ulik gimana caranya. Tentunya tanya aja sama Mbak Ika ya. Terus terakhir adalah dia bilang bahwa ini masak sendiri, styling sendiri,
foto sendiri, cuci piring sendiri, terus dimakan deh. Wah, saya nggak jago masak, jadi pakai bumbu kari instan. Di porto saya ada sekitar 50-an foto Japanese curry karena ini makanan yang lumayan sering saya bikin. Mungkin 5 atau 6 kali sesi foto sampai akhirnya saya bosan kok moto ini terus. Ini keren banget ya Mbak Ika nih ya. Jadi dia dari masak sendiri loh, masak karinya sendiri pakai instan aja. Mary juga sering banget sih masak kari juga gitu, pakai bumbu instan juga sering banget. Cuman yang keren dari Mbak Ika tuh apa coba? Dia tuh bisa styling sendiri gitu. Secakep itu tadi, dia styling sendiri, bayangin aja. Karena gini teman, foto makanan itu yang paling berat menurut gua, paling susah itu bukan di soal fotografinya ya, bukan soal lightingnya. Karena menurut gua template-nya sih ya kurang lebih gitu-gitu aja gitu. Tapi yang paling susah dan kenapa akhirnya ada profesi sendiri untuk hal ini, itu adalah styling foto makanan. Jadi foto makanan itu ada namanya food stylist. Jadi dia kerjaannya adalah untuk menata foto biar secantik mungkin. Dan Mbak Ika tuh ngelakuin itu sendiri loh. Udah masak sendiri, styling sendiri. Wow, itu luar biasa keren ya menurut gue ya. Terus foto sendiri dengan skillnya Mbak Ika yang udah keren banget. Cuci piring sendiri, ya jelas lah ya. Harus dimakan sendiri juga gitu. Oke. Tapi beneran bagus banget loh. Kita bisa ngelihat bahwa gini, kalau teman-teman suka masak, kalian bisa dong untuk invest ke lighting dulu menurut gua. Lighting sama kamera pasti ya. Baru setelah itu, kalau udah ada, kalian bisa invest ke tempat makan yang estetik gitu loh. Yang bagus gitu. Yang bowl-nya rapi, yang ya style restoran gitu lah. Itu bisa digunakan untuk teman-teman agar supaya bisa seperti Mbak Ika ini. Jadi proses masaknya sampai proses jadinya pun bisa menghasilkan uang dari situ. Kita happy karena kenyang, kita happy karena hobi masak, kita happy juga dapat uang dari jual foto gitu. Jadi ini adalah hal yang keren banget sih untuk bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Terus terakhir, ada pertanyaan apakah ada pesan yang ingin disampaikan ke audiens jika nantinya tayang gitu. Mbak Ika berpesan seperti ini. Menurut saya, tren foto makanan di Microsoft cenderung turun. Peaknya di tahun 2022 pas COVID, setelah itu earning nggak bisa sebagus di tahun 2022. Sebaliknya, tren footage naik terus, terutama video vertikal. Saran saya, kalau ada sumber daya setiap bikin project foto makanan, selipin juga footage pendek 10-15 detik. Wah, ini insight yang menarik juga ya dari Mbak Ika, karena buat gua, karena gua nggak bermain di foto makanan ya, jadi gua nggak tahu juga sih salesnya apakah bagus apa enggak dan sebagainya, tapi Mbak Ika menjelaskan bahwa seharusnya cenderung turun dan paling bagus adalah waktu COVID, dan gue cukup memaklumi karena pada COVID, pada saat itu kan orang hobinya cuma di rumah aja kan ya, dia pengennya masak dan sebagainya untuk melepas penat atau melepas bosan di rumah, jadi ya mungkin pada saat itu karya digital seperti foto makanan ini cenderung bagus gitu. Dan Mbak Ika menjelaskan bahwa kalau bisa bikin footage, dan menurut gue itu adalah hal yang sangat wajib untuk teman-teman lakukan ketika lagi fotografi untuk keperluan microstock. Jangan lupa bikin footage-nya, karena gue tuh sering banget udah bikin fotonya bagus-bagus, susah-susah, itu lakunya ya 1, 2, 3 gitu kan, nggak yang sekencang gitu, tapi footage-nya dar-der-dor. Kayak dia kok bagus banget footage-nya. Kadang sales footage itu jauh lebih bagus dibandingkan sales foto. Jadi apa yang dikasih tahu ke Mbak Ika itu oke banget sih untuk kalian coba praktekkan. Terus gimana Mas cara untuk bikin footage makanan? Bebas, silahkan aja cari food makanan ya di footage, pencarian footage di Shutterstock. Kalian bisa contek aja gayanya. Ada yang cuma diputerin piringnya pakai alat rotating meja display itu ada, terus ada yang cuma di pan dan sebagainya lah. Teman-teman bisa contek nantinya seperti apa ya. Tapi kalau kalian tertarik, kalau kalian pengen bikinin video foto makanan yang udah laku dalam bentuk footage, tulisin dong di kolom komentar, di like dulu, di subscribe dulu. Nanti gue akan buatkan videonya khusus untuk kalian. Oke, menurut kalian gimana di Inspirastalk kali ini? Keren banget apa enggak? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan dituliskan di kolom komentar. Siapa tahu Mbak Ika mau bales juga. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video Inspirastalk selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya, teman-teman. Untuk terus nyetok. Follow Instagram gue di Reski11, TikTok gue di Reski11 juga. Join broadcast channelnya di Telegram, Instagram, ataupun WhatsApp. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa follow Instagramnya Mbak Ika di sebelah sini. Kalian bisa lihat gitu. Nanti gue akan taruh Instagramnya di deskripsi. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.